Hari ini aku membuat pempek pistel ikan tenggiri isi kates atau pepaya muda. Penasaran? Yuk kita buat sama-sama. Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur aku ya. Nah teman-teman, ini hari ini lagi hujan deras, jadi suaranya mungkin maaf ya, nggak kurang jelas. Nah hari ini aku mau buat camilan khas Palembang, yaitu pempek kates, pempek pistel ikan tenggiri. Nah kapan hari aku pernah buat pempek pistel tapi dari pempek dos tanpa ikan ya. Apa aja bahan cara pembuatan, yuk langsung kita buat. Nah di sini bahan utamanya adalah ikan tenggiri ya. Ini aku yang pakai yang super, jadi bersih ya, tanpa yang merah-merah ya. Nah ini garam, ini penyedap. Kalau teman-teman nggak pakai nggak usah ya. Nah ini aku minyak, pakai minyak kelapa ya, dia nanti biarpun dingin dia masih lembut ya. Ini air es. Kalau teman-teman misalnya ikannya udah dari kulkas ya, udah nggak dingin, bisa pakai air es ya. Aku pakai yang seperti ini. Tiap daerah beda nama ya. Di sini Lui Cekang, ada yang Liongpit ya. Nah sebelum bikin pempek pistelnya, kita buat cukonya dulu. Ini cuko yang tersedap kalau menurut aku sih ya. Kita lihat bahan-bahannya, cara pembuatan. Nah di sini aku pakai gula ya, gula yang dibungkus seperti ini nih. Di sini banyak tuh gula aren ya, gula aren atau gula batok ya. Nah ini dibungkus. Ini ada cabai. Ini aku pakai cabai rawit yang hijau ya. Biasanya kalau cuko Palembang itu pakai cabai rawit yang seperti ini ya. Ini aku pakai bawang putih cutting yang satuan tuh. Ini enak banget kalau teman-teman yang di Jakarta tuh, enak banget. Ini banyak banget ya. Nah kalau di sini harganya mehong banget. Nah ini garam. Ini asam ini asam udah tinggal colek pasta ya. Kalau teman-teman nggak punya, bisa pakai asam jawa, disiram air panas, lalu diaduk-aduk terus disaring ya. Nah ini airnya ya. Oke, ini gulanya mau aku sisir dulu ya. Ini juga mau aku chopper. Oke, sekarang kita buat cukonya ya. Nah ini kita nyalain kompor. Nah kita tuang air. Ini gula yang tadi ya, udah aku sisir ya, potong-potong. Nah teman-teman, karena di sini aku punya asam pasta, jadi nggak aku campur ke gulanya. Kalau misalnya teman-teman punya asam yang bijian itu, langsung aja dimasukin ke gula, nanti baru disaring ya. Nah ini juga nanti aku, kalau gulanya disaring baru aku masukin ini ya. Nah ini udah larut ya, nggak usah nunggu mendidih, yang penting udah larut. Nanti kan kita didihkan lagi sama bumbunya ya. Ini kita matiin, kita saring ya. Ini udah aku saring ya, aku nyalain air ya, aku nyalain api ya, api sedang api yang tadi aku copol ya. Kalau teman-teman mau diulek, boleh banget. Ini juga ya, ini hijau-hijau tadi bekas cabai ya. Sekalian asamnya aku masukin ya. Nah asamnya aku masukin segini ya, nanti lihat aja. Mendidih tuh kita kecilin apinya, jadi betul-betul meresap. Makanya kalau cuka ini enaknya tuh udah semalaman gitu, jadi kita buat malam, terus paginya tuh baru dimasukin ke botol-botol. Mantap dah. Ini kita masukin garam. Nah, teman-teman di sini aku nggak pakai cuka ya, soalnya kan cuka takut nggak cocok, takut takut ada yang perutnya sakit ya, nggak biasa. Jadi aku pakai asam jawa, tapi selera. Kalau teman-teman mau pakai cuka ya boleh-boleh aja. Nah ini kita masak sampai mendidih. Nanti udah mendidih baru kita kecilin apinya biar meresap ya. Oke teman-teman, ini udah mendidih ya, kita kecilin aja ya, kecilin. Nah biarin aja dia meresap kira-kira setengah jam lah ya. Jadi juga nanti itu betul-betul tuh mantap. Ini cuka yang the best untuk aku. Kalau teman-teman nggak percaya, coba aja ya. Oke, ini udah setengah jam ya, kita matiin. Nah teman-teman, di sini aku nggak sengaja di sini. Nah teman-teman, ini udah aku matiin. Di sini aku memang sengaja nggak aku saring, karena aku mau ada sensasi cabai sama bawang putih itu gigit-gigit enak kan. Nah kalau teman-teman misalnya nggak mau ada cabai-cabai seperti ini disaring, boleh banget. Ini teman-teman didiamkan dulu sampai dingin. Nah itu nanti baru dimasukin ke wadah-wadah botol, itu untuk stok di freezer atau di kulkas ya. Nah di sini isiannya ini namanya pempek pistel isi kates. Nah ini kates itu pepaya muda ya. Ini udah aku tumis. Nah cara membuat isian pempek pistel lihat aja di bawah deskripsi ya, diklik aja linknya, oke?
Biasanya aku buat pempek itu segala macam pempek pakai bawang putih atau pakai telur. Di sini tanpa telur dan tanpa bawang putih, ya. Nah, di sini aku nggak pakai telur sama bawang putih karena kan udah ada isiannya tuh, udah ada bawangnya, jadi udah terlalu gurih, ya. Jadi kita mau fokus ke rasa original. Teman-teman, di sini bisa diaduk pakai tangan, ya. Biasa aku diaduk pakai tangan, tapi ini aku mau simple, ya. Aku masukin aja ke food processor, ya, atau chopper. Kita giling dulu ikannya. Nah, kita tuang air sedikit-sedikit, ya. Nah, ini airnya kita sisain, kita masukin penyedap, ya. Kita aduk dulu sini. Kita larutin dulu. Oke, kita larutin dulu, ya. Nah, oke, kita tuang minyak, ya. Nah, teman-teman, dia kalau udah masuk garam dia tuh jadi apa ya, menggumpal, kenyal, kental, ya. Oke, kita matiin, kita pindah. Nah, teman-teman, karena ini alatnya kecil, jadi mau aku taruh separuh dulu, baru nanti aku masukin tapiokanya, ya. Bisa aja tapiokanya diaduk sini, ya. Cuma aku bagi dua dulu. Separuh aku masukin. Ini tadi karena kecil, jadi aku 3 kali, ya. Oke, teman-teman, sekarang aku mau timbang, ya. Misalnya teman-teman mau jualan nih, ditimbang aja, ya. Aku mau buat yang kecil-kecil. Aku mau timbang di sini. Teman-teman ditimbang, nih, ya. Coba lihat ini. Oke, teman-teman, di sini aku timbang 25 gram, ya. Nah, kalau teman-teman mau lebih besar, itu selera, ya. Aku 25 segini, ya. Oke, mau aku timbangin dulu semua. Oke, teman-teman, ini aku bagi-bagi dulu, ya. Nanti sebagian masih ada, takutnya kering, ya. Nah, ini kan nggak mengembang, jadi ngambilnya dari mana aja, ya. Bebas nih, ya, teman-teman. Pokoknya kalau bikin pempek itu tangan siap-siap bertabur tepung, ya. Nah, kita ambil satu. Ini kan retak nih. Pokoknya kita rapikan, ya. Kita rapikan, jangan sampai ada yang retak, ya. Nah, ini kalau yang retak-retak seperti ini kita tutup, ya. Tuh, ya. Pokoknya udah enak dibentuk. Ini aku buatnya mini-mini. Nah, teman-teman, di sini mau telunjuk atau mau jempol bebas, ya. Misalnya mau telunjuk ini, kita putar. Misalnya dia masih retak-retak, kita rapikan aja, ya. Kasih. Nah, ya, kita tekan-tekan, ya. Kita jepit. Celup tepung. Nah, teman-teman, ini kita jepit gini, ya. Telunjuk sama jempol. Kita jepit. Lalu kita tekan, didorong, ya. Tekan, dorong. Jadi dikerut-kerutin gitu loh tuh, ya. Ya, biar agak cantik, ya. Tekan, dorong. Dorong. Oke. Seperti ini, ya. Nah, ini tadi udah aku didihkan air, ya. Tadi udah mendidih banget, jadi aku matiin dulu. Ini udah panas, ya. Nah, teman-teman, kita bikinnya dikit-dikit, ya. Jadi ada yang ngapung tuh, udah kalau udah buat terus sendiri itu berarti udah matang, kita angkat, ya.
Ini kalau mau aku kan kerjanya sendiri ya, jadi mau aku cetakin dulu seperti ini ya. Nah ini kalau udah dilihat enak tuh yang retak-retak tuh kita cubit-cubit ya, jangan sampai retak. Tapi ini anti bocor teman-teman, karena kan isiannya pepaya muda ya. Nah kita gini, kita bentuk dulu, codok jempol, telunjuk, mau ke kiri mau ke kanan bebas aja ya, gini, atau aku biasanya jempol. Jangan selalu celup tepung ya. Nah aku mau cetak seperti ini, nanti tinggal diisi ya. Nah terbalikin gini. Alhamdulillah teman-teman, tinggal satu, akhirnya selesai juga. Karena aku buatnya kecil-kecil ya. Kenapa aku buat kecil-kecil? Supaya jadi banyak. Nah ini kita, tadi kan aku udah dicetakin semua ya, seperti ini. Nah tinggal kita isi aja. Nah ini kan udah diisi ya teman-teman. Nah kita jepit telunjuk sama jempol begini, supaya dia nggak tumpah ya. Nah kalau lengket tangan kita celup tepung seperti ini ya, celup lagi. Nah supaya cantik kita buat kerutan, jadi pijit maju, pijit maju, 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 maju ya, seperti itu tuh ya. Ini satu lagi. Oke teman-teman, ini udah ngapung semua ya tuh. Alhamdulillah selesai tuh ya. Tuh dapat 1 RT teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, ini udah selesai ya, 1 kilo ikan tenggiri jadinya se-RT. Nah teman-teman, ini pempeknya bisa digoreng. Tadi waktu diisi pisel itu bisa langsung digoreng, apinya sedang kecil ya. Nah kalau memang teman-teman mau stok, karena aku mau stok di freezer, jadi aku rebus dulu ya. Bisa aja sih waktu diisi itu disimpan freezer, tapi dibekuin dulu satu-satu, repot. Kalau aku takutnya nanti melengket ya, mendingan direbus dulu aman. Oke. Nah ini Pak suami minta digoreng, kalau aku sih senangnya yang direbus ya, itu selera. Satu rumahnya selera apa? Seleranya beda, apalagi teman-teman ya. Nah teman-teman, cara menggorengnya juga selera. Nah ada yang ada yang suka kering banget. Anakku ada 4 anakku tuh beda-beda. Ada yang suka setengah kering, ada yang suka garing. Jadi ya selera juga ya. Ada yang kayak kerupuk. Nah teman-teman nih, kalau Pak suami sukanya yang enggak terlalu garing ya. Nah teman-teman, kalau yang suka garing mending makan kerupuk aja ya. Alhamdulillah teman-teman, ini udah aku plating. Nah ini jadi banyak banget teman-teman tuh. Nih kalau untuk stok di freezer teman-teman bisa taruh wadah gini, atau mau jualan bisa di wadah seperti ini, misalnya 10 biji atau berapa. Pokoknya disesuaikan aja harganya sama bahan-bahannya, karena bahan-bahan tiap daerah itu kan beda-beda ya. Di sini agak mahal ya. Nah teman-teman, kita coba ya, kita lihat dalamnya nih. Siapa tahu teman-teman penasaran nih kayak dalamnya kayak apa, isinya siapa tahu berubah kan. Wow tuh teman-teman, mantap ya. Tuh lembut sekali karena pakai minyak. Suka yang direbus, bukan berarti nggak suka yang digoreng, suka juga ya, cuma lebih ini lebih mantap. Nih makanya begini teman-teman ya, dicelup. Lemaknya enaknya. Nah sekarang aku coba yang goreng ya. Celup. Lembut banget. Wah. Lemak nian. Oke teman-teman, enak banget. Ini aku nggak pakai telur, jadi penggantinya minyak. Itu biarpun ini kan udah dingin nih, lembut banget. Ini teman-teman, ini pempek premium sih kalau aku bilang, karena pakai ikan tenggiri, minyaknya minyak kelapa, mantap kan?
Oke teman-teman, jadi kalau mau buat pempek, misalnya teman-teman yang mau buat banyak sendiri, itu harus dicetak dulu ya, dilobangin, ditebalikin, jadi cepet bikinnya. Aku nih tadi sendiri ya. Oh ya teman-teman, ini 1 kilo ikan tenggiri, aku jadinya sekecil dengan berat 25 gram. Tadi ada yang 26 gram itu ya, jadi 98 biji. Jadi kalau teman-teman misalnya mau yang 20 gram, mungkin 100 lebih ya kalau untuk jualan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum. Bye.